Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Shalom anak-anak semua, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Lose? Luar biasa. Semua sehat ya? Sehat. Oke. Kita nyapa dulu nih adik-adik yang di Pupuan sama Karyasari, gimana, apa kabar? Yang di Istana Regensi sekarang aja, apa kabar? Pasti sehat semua. Harus. Yang di pusat. Iya, di pusat apa kabar nih? Semua sehat ya? Semua sudah siap ikut ibadah hari ini? Sudah siap dong harusnya ya. Kalau semua sudah siap, kita ajak semuanya bangkit Yuk, berdiri yuk. bangkit diri semua. Kita mau mulai ibadah kita mau bilang dulu nih. He is God. God. Ayo semua bangkit diri ya. He is God. He is God. Go on to God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. Go on to King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's God. He's God. Go on to God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He's King. Go on to King. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Wah, udah semangat kak? Kita mau doa dulu, silakan. Oke, ya adik-adik, anak-anak semua yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami di hidup kami. Kalau hari ini kami masih juga bisa beribadah ya Tuhan, itu juga karena Tuhan yang teramat baik bagi kami.
Mari Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau berkati kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Sehingga ketika kami memuji-muji nama-Mu, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan juga yang menolong kami, memampukan kami untuk mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Wow. Dokter, kenapa kita pakai merah sih? Merah kan mau dalam rangka Apa nih? Dalam rangka apa dalam nih? rangka itu hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Merah ada lagi, maka itu semangat. Semangat ya. Oh, kita harus semangat semua Merah nih. kayaknya merah berarti berani. Berani ya. Apa? Berani membela kebenaran. Betul, berani membela kebenaran. Kalau ada itu iblis, Kita apa? Tolak dia. dalam nama Yesus. ada lagunya. Ada lagunya? Yes. Kita nyanyi yuk. Yes. Ayo kita nyanyi ya. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat, karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Sekali lagi, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Wih. Gimana Kak? Udah pada gerak belum nih anak-anak nih? Kayaknya sih gerak, semangat gini lah. Iya harus gerak dong. Pagi-pagi jangan tiduran aja. Harus sukacita. Harus sukacita memuji Tuhan. Yes. Kita mau nyanyi lagu apa lagi? Oh, sukacitaku. Harus sukacita. Oh sukacitaku. Berdiri teguh. Ayo semuanya. Yuk. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini Oh, sukacita. oh sukacitaku, pam-pam-pam sudah ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh Adanya. padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ah, oh, ah. 啊。
tua, pam 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 tua, pam 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 tua, pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 tua, pam 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 tua, pam 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 tua, pam 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 pam. Waduh, pam 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 tua. udah ngos-ngosan maksudnya. Yes. Sekarang waktunya untuk menikmati Iya, firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lasa Leni, Lasa Hendro ajak kita untuk memujikan satu pujian ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read the Bible. Read The Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read The Bible, pray every day, and you grow. grow, grow. Oke, sekarang semua lipat tangan benar-benar, tutup matanya. Lasa Hendro akan berdoa buat kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang bisa kami lantunkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kami hati yang tenang, roh yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Halo, apa kabar semua anak-anak di rumah? Hari ini Lasa Heni mau bercerita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-40. Wah, jadi adik-adik nanti boleh tuh baca, lebih menyimak lagi apa maksud firman Tuhan ini ya. Nah, firman Tuhan ini diawali dengan sebuah perkataan bahwa pada hari Sabat Paulus dan temannya mereka pergi ya ke tepi sungai di sebuah kota yang bernama kota Tiatira. Di situ mereka berkumpul, lalu ada wanita-wanita yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika Paulus berbicara, firman Tuhan bilang Tuhan membuka hati seorang wanita yang bernama Lydia. Lalu Lydia ini meresponi firman Tuhan, lalu dia menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan setelah dia menjadi percaya kepada Tuhan, dia dibaptis ya oleh Paulus ya. Dia dibaptis, bahkan bukan cuma dia, seisi rumahnya
mereka dibaptis dan dibawa mengenal kepada Tuhan, ya. Lalu mereka senang sekali. Akhirnya Ibu Lydia bilang begini, kalau kalian benar-benar sependapat dengan saya bahwa aku sungguh-sungguh telah percaya Tuhan, ayo mampir ke rumah, aku mau melayani, aku mau memberi mereka makan, kalian juga boleh tinggal di rumah dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu dia mengenal Tuhan, hatinya terbuka untuk Tuhan, dia juga terbuka untuk para hamba Tuhan. Dia melayani mereka dan dia mengajak mereka. Ya, nah setelah itu dikatakan mereka pergi lagi, mereka bertemu dengan para wanita hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Apa itu roh tenung? Roh tenung itu kayak orang-orang yang meramal, orang-orang yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang datang dengar. Tapi para wanita ini mereka tidak bekerja sendiri, mereka punya bos, ya, punya atasan yang menjadikan mereka orang-orang yang memberikan pengharapan seolah-olah kepada orang lain, tapi uangnya itu diambil oleh mereka, jadi oleh bosnya gitu ya. Nah, wanita-wanita ini bukan berarti mereka suka kerja gini, mereka memang seperti budak yang seolah-olah tidak punya kebebasan, ya. Nah, pada waktu mereka bertemu dengan Paulus dan Silas gitu ya, mereka mengikuti Paulus terus kemana-mana, mulut mereka itu bisa mengeluarkan perkataan gini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, ya. Mereka memberitakan kepada kita jalan kepada keselamatan. Itu dilakukan berhari-hari. Setiap hari mereka mengikuti Paulus dan Silas, mereka mengomongkan hal itu. Akhirnya dibilang apa? Paulus nggak tahan dengan gangguan itu, ya. Lalu akhirnya Paulus berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Apa yang disuruh keluar? Ternyata ada roh-roh dalam diri wanita ini. Karena mereka diperbudak, mereka dipakai untuk memuaskan nafsu manusia, keinginan manusia. Rupanya ada roh-roh yang bukan dari Tuhan. Lalu Paulus bilang, demi nama Yesus keluar. Dan wanita-wanita ini dibebaskan. Lalu tiba-tiba mereka tidak bisa menenung, mereka tidak bisa meramal, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Berarti siapa yang rugi? Iya, bosnya mereka rugi dong. Uangnya nggak ada lagi, bocuan gitu ya. Nggak untung lagi. Aduh, gimana rugi? Marah mereka. Lalu dikatakan dalam kemarahan karena penghasilan mereka lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar menghadapkan kepada para penguasa. Lalu setelah mereka diperhadapkan dengan pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka gini, orang-orang ini mengacaukan kota ini. Padahal cuma mereka merasa terancam karena pendapatan mereka berkurang, ya. Mereka harus ditangkap, ya. Mereka harus dianiaya, ya. Lalu kemudian para pembesar itu akhirnya menangkap mereka. Tapi sebelumnya mereka didera, dikatakan apa? Mereka dilempar ke dalam penjara, ya. Mereka berkali-kali didera, lalu akhirnya kemudian dilempar ke dalam penjara. Lalu kepala penjara diperintahkan gini, kamu harus menjaga mereka dengan ketat. Kenapa ada kata ketat? Karena mereka juga tahu ini orang-orang ini, Paulus dan Silas ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki kuasa yang mereka tidak percaya kuasa itu datang dari Tuhan. Taunya harus dijaga dengan ketat katanya, ya. Lalu kepala penjara itu memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Adik-adik kalau masih ingat cerita minggu lalu, tuh ada Petrus yang di kakinya dirantai. Nah itu tidak seberapa, ini dipasung. Artinya mungkin ada sebuah kayu yang besar lalu ditutupi, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Bahkan dibilang apa? Yang kuat, ya. Wah udah nggak bakal bisa lolos. Udah dipasung, dipasung, ditutup lagi pintunya, di penjara, ada pengawal, semua nggak bakal bisa lolos. Tapi hal yang luar biasa terjadi. Dikatakan begini di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Artinya waktu mereka menyanyi itu, di sebelah orang-orang yang lagi di penjara juga mendengar mereka menyanyi, ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, tiang-tiang itu goyah, ya. Dan terbukalah semua pintu serta terlepaslah belenggu mereka semua.
pasung mereka semua lepas. Hanya dengan memuji Tuhan, hanya dengan bernyanyi, dengan sukacita, ada roh Tuhan yang menolong mereka dengan sukacita. Itu tiba-tiba goyang ya, kalau kita bilang tuh gempa bumi ya. Lalu terbuka, terlepas semua, terbuka pintu, terlepas semua belenggu mereka. Kepala penjara itu dibilang apa? Terjaga dari tidur. Waktu dia melihat semua pintu penjara terbuka, dia langsung mengambil pedangnya dan dia hendak apa? Membunuh dirinya ya. Karena dia pikir, waduh, semua udah lari. Kalau orang udah lari, tahanannya udah lari, tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada dia. Dia udah takut sekali ya. Tetapi tiba-tiba Paulus yang melihat dia lalu berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu ya, sebab kami semua ada di sini ya. Kepala penjara itu menyuruh mereka lalu membawa mereka ya. Lalu berlari masuk dengan gemetar, lalu dia kemudian tersungkur di kakinya Paulus dan Silas. Dia menyuruh pengawal mengambil mereka, lalu dia datang sendiri dan dia tersungkur. Tersungkur itu artinya dia berlutut ya. Dia dia berkata kepada mereka ya, Tuhan, apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Maksudnya dia, kan ini sudah terlepas nih pintu-pintunya. Ini dalam keadaan bahaya nih, tahanan bisa lari. Aku ini bahaya, kalau aku udah bunuh diri pasti aku dihukum mati juga. Lah gimana caranya kalau kamu bilang jangan bunuh diri, lalu apa dong supaya aku ini selamat? Tapi Paulus menjawab selamatnya berbeda. Paulus bilang begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh luka-luka mereka. Dan seketika itu juga ia memberikan dirinya dan keluarganya untuk dibaptis. Ya, lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan, ia bergembira mendengarkan cerita, bahkan keluarganya semua menjadi percaya, mereka senang sekali mendengarkan cerita tentang Allah. Ya, nah itulah yang terjadi. Ya, nah anak-anak yang dikasih Tuhan, kita kalau melihat cerita ini kita melihat ada 3 keselamatan yang terjadi. Mungkin kita pikir, oh pertama yang wanita-wanita tenung itu mereka diselamatkan, roh jahat dibawa pergi dari mereka, jadi mereka selamat. Kita melihat kepala penjara itu hampir mau bunuh diri, oh dia juga diselamatkan. Tapi bukan selamat itu yang Lausa Heni mau ajak kita untuk renungkan, tapi selamat di dalam Tuhan. Seorang wanita yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah, tapi dia belum memiliki Yesus di hatinya. Lalu ketika kemudian Paulus datang memberitakan, hatinya terbuka. Dan sejak itu dia menjadi orang yang apa? Yang memberi, orang yang melayani. Lalu wanita-wanita tenung itu, mereka kerjanya meramal orang. Tapi sesungguhnya bukan mulut mereka, itu ada roh-roh di dalam diri mereka yang mengganggu mereka, yang membuat mereka gelisah, membuat mereka sedih, membuat mereka tidak punya pengharapan. Roh-roh ini yang terus mengganggu mereka dan dimanfaatin oleh bos-bosnya untuk mendatangkan uang. Ya, lalu kemudian dibebaskan dari roh-roh itu dan mereka mengalami sukacita. Lalu yang ketiga, kepala penjara. Bagaimana dia begitu kaget dan dia takut sekali. Mana ada melalui pujian terus tembok-tembok penjara bisa diruntuhkan. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, kuasa Tuhan pakai melalui pujian, Paulus dan Silas boleh diselamatkan. Lalu kemudian apa? Bukan cuma itu, kepala penjara yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Dia bilang, gimana aku selamat? Diriku. Tapi Paulus memberi sebuah keselamatan yang datang daripada Tuhan yang bersifat kekal. Artinya menyelamatkan jiwa, menyelamatkan hidupnya untuk bersama dengan Tuhan kelak. Ya, bahkan dikatakan ia dan seisi rumahnya. Lydia juga dikatakan ia dan seisi rumahnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Lausa Heni mau tantang kita semua. Kalau kita bilang kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah penyelamatku. Maka kita harus membagikan berita Tuhan keselamatan itu kepada orang. Seperti Tuhan memakai Pak Paulus, Tuhan juga bisa pakai kita untuk membawa orang percaya, untuk membawa orang mengenal Tuhan, untuk membawa orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Mari kita mau menyerahkan hati kita. Kita berdoa, kita minta Tuhan pakai kita supaya kita dapat menjadi
orang-orang yang memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah penyelamatku, dan juga bisa menjadi penyelamat setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau adalah penyelamat hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kepada dunia bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Allah yang bisa memberi hidup yang kekal. Seperti kepada Ibu Lydia, kepada para wanita tenung, dan juga kepada kepala penjara dan juga keluarganya. Kami tahu Tuhan, kami juga telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kami juga mau seisi rumah kami, papi, mami, koko, dede, atau mungkin Bo, atau teman-teman kami boleh percaya kepada Tuhan. Untuk itu tolong kami untuk menghidupi iman percaya kami dan juga memberitakan tentang Yesus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Gimana anak-anak? Oke kan? Yuk kita mau tutup firman, kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Yesus penyelamatku Tuhan. Biarlah kami akan selalu mengingat, kami akan selalu merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya itu ada di Kisah Rasul 16 ayat 31. B. Mulai dari kata-kata percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Oke? Oh, jangan lupa untuk persembahan juga adik-adik bisa titipkan ke mama papa yang bisa dibantu untuk dikirim ke rekening yang ada di bawah sini, deskripsi ini ya. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.